Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai herpes simplex. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggi Novitasari, nomor induk mahasiswa 108118041. Halo, saya Dwi Agustin, nomor induk mahasiswa 108118042. Perkenalkan, saya Asnasya Ningsi, nomor induk mahasiswa 108118043. Halo, nama saya Sofia Aina, nomor induk mahasiswa 108118044. Yang kami hormati Bapak Kasron selaku dosen mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi, apa sih itu herpes simplex? Herpes simplex adalah infeksi akut oleh virus herpes simplex atau virus herpes hominis. Biasanya dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Dan ditandai oleh adanya vesikel berkelompok di atas kulit yang eritematosa daerah mukokutan. Dapat berlangsung primer maupun rekuren. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang etiologi herpes simplex. Yang berdasarkan struktur antigeniknya dikenal dua tipe virus herpes simplex. Yang pertama yaitu virus herpes simplex tipe 1 atau HSP1, yaitu penyakit kulit atau selaput lendir yang ditimbulkan biasanya disebut herpes simplex saja, atau dengan nama lain herpes labialis atau herpes febrilis. Biasanya penderita terinfeksi virus ini pada usia anak-anak melalui udara dan sebagian kecil melalui kontak langsung seperti berciuman, sentuhan atau memakai baju atau handuk dan mandi bersamaan. Yang kedua, virus herpes simplex tipe 2 atau HSP2. Penyakit ditularkan melalui hubungan seksual, tetapi dapat juga terjadi tanpa koitus atau berhubungan badan. Misalnya dapat terjadi pada dokter gigi dan tenaga medis. Lokalisasi lesi umumnya adalah bagian tubuh di bawah pusar, terutama daerah genitalia. Lesi ekstragenital dapat pula terjadi akibat hubungan seksual lorogenital. Selanjutnya, patofisiologi herpes simplex. Virus herpes simplex disebarkan melalui kontak langsung antara virus dengan mukosa atau setiap kerusakan di kulit. Virus herpes simplex tidak dapat hidup di luar lingkungan yang lembab, dan penyebaran infeksi melalui cara selain kontak langsung kemungkinan terjadinya kecil. Virus herpes simplex memiliki kemampuan untuk menginvasi beragam sel melalui fusi langsung dengan membran sel. Pada infeksi aktif primer, virus menginvasi sel penjamu dan cepat berkembang biak, menghancurkan sel penjamu dan melepaskan lebih banyak piorin untuk menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Pada infeksi aktif primer, virus menyebar melalui saluran limfe ke kelenjar limfa regional dan menyebabkan limfadenopati. Selanjutnya, penjelasan tentang manifestasi klinis herpes simplex. Masa inkubasi berkisar sekitar 3-7 hari. Berdasarkan pernah tidaknya seseorang kontak dengan virus herpes simplex, infeksi herpes simplex berlangsung dalam 3 fase. Yang pertama, fase infeksi atau lesi primer ditandai dengan yang pertama dapat terjadi tanpa gejala atau asimptomatis. Yang kedua, diawali dengan rasa panas, rasa terbakar, dan gatal pada area yang terserang. Kemudian timbul vesikula atau bintik-bintik bergerombol dan mudah pecah, sehingga menimbulkan perlukaan mirip koreng di permukaan kulit yang kemerahan atau erymatus dan nyeri. Selanjutnya dapat diikuti dengan demam, lemas sekujur tubuh atau malaise, dan nyeri otot. Yang kelima, terjadi pembesaran kelenjar getah bening di sekitar area yang terserang herpes genitalis. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu fase infeksi lesi rekuren atau kambuh. Seseorang yang pernah mengalami infeksi primer dapat mengalami kekambuhan. Adapun kekambuhan terjadi karena berbagai faktor dan dapat dipicu oleh beberapa faktor pencetus, misalnya kelelahan fisik maupun psikis, alkohol, menstruasi, dan perlukaan setelah hubungan intim. Yang pertama, pada infeksi kekambuhan atau rekuren,
Gejala dan keluhan pada umumnya lebih ringan. Gambaran penyakit bersifat lokal pada salah satu sisi bagian tubuh atau unilateral, berbentuk vesikuloulceratif atau bercak koreng yang biasanya dapat hilang dalam 5 hingga 7 hari. Yang kedua, sebelum muncul bercak koreng, didahului dengan rasa panas, gatal, dan nyeri. Fase yang terakhir adalah fase laten. Fase ini berarti penderita tidak ditemukan gejala klinis, tetapi herpes virus simplex dapat ditemukan dalam keadaan tidak aktif pada ganglion dorsalis. Penata laksanaan. Penata laksanaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penata laksanaan mencegah infeksi. Yang pertama ada penyuluhan. Yang kedua meningkatkan kebersihan perawatan bayi, terutama untuk infeksi herpes oral labial dan mata. Yang ketiga, untuk infeksi genital tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang beresiko tinggi. Yang keempat, untuk wanita lain, pada ibu dengan infeksi primer dianjurkan untuk tidak hamil pada 1-2 bulan pertama. Yang kelima, pemeriksaan sitologi teratur pada wanita hamil dengan infeksi herpes simplex terutama menjelang persalinan. Yang keenam, dilakukan operasi sesar bila ditemukan lesi aktif maupun pelepasan virus. Yang ketujuh yaitu imunisasi. Imunisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, imunisasi secara aktif non-spesifik, diberikan vaksinasi dengan vaksin smallpox, polio sabin, dan BCG. Yang kedua, imunisasi secara aktif spesifik, vaksin mengandung antigen herpes simplex. Yang ketiga, imunisasi secara pasif, yaitu pemberian gamma globulin dan interferon. Yang keempat, imunisasi stimulator imunologi, levamisol bersifat antiviral pada kultur jaringan dan hewan. Yang kedua yaitu penata laksanaan mencegah kekambuhan. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi faktor pencetus dengan memberikan pengarahan serta mengobati infeksi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh penderita dengan perbaikan kondisi tubuh maupun obat-obat antivirus seperti valacyclovir dan acyclovir. Yang ketiga, bila terdapat infeksi sekunder, sebaiknya diberikan obat-obat yang tidak memberikan masking efek terhadap sifilis, misalnya cotrimoxazole dan streptomycin. Farmakologi herpes simplex dibagi menjadi dua, yaitu terapi spesifik dan terapi non-spesifik. Untuk terapi spesifik sendiri, ada infeksi primer dan infeksi rekuren. Untuk infeksi primer, yang pertama yaitu ada topikal, yaitu pemberian penciclovir krim 1% tiap 2 jam selama 4 hari, atau acyclovir krim 5% tiap 3 jam selama 4 hari. Kemudian ada sistemik, yaitu pemberian valacyclovir tablet 2 gram sekali minum dalam 1 hari yang diberikan begitu gejala muncul, atau acyclovir tablet 400 mg sekali selama 5 hari. Kemudian ada infeksi rekuren. Infeksi rekuren yang pertama itu ada terapi episodik, yaitu pemberian acyclovir 400 mg, kedua valacyclovir 500 mg, kemudian valacyclovir 125 mg. Kemudian terapi supresif, yaitu pemberian acyclovir 400 mg, famciclovir 250 mg, valacyclovir 500 mg, dan valacyclovir 1 gram. Untuk terapi non-spesifik yaitu pengobatan untuk memperingan gejala yang timbul berupa nyeri dan rasa gatal, rasa nyeri dan gejala lain bervariasi, sehingga pemberian analgetik, antipiretik, dan antipruritus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian yang terakhir yaitu ada nutrisi diet herpes simplex. Yang pertama, mengkonsumsi makanan lembut. Yang kedua, menghindari makanan pedas, asam, dan berbumbu tajam. Yang ketiga, asupan cairan yang cukup. 4, dapat mengelola stres. Oke, untuk materi kali ini kami cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.